Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan kita Kiai Haji Auza'i Mahfud MA, yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Jami' Darul Falah, para hujan, para asatidz, para asatidzah, para habaib, para alim, ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian. Mengawali kajian kita di malam hari ini, marilah kita berniat i'tikaf semoga duduk kita di tempat yang mulia ini senantiasa dicatat sebagai suatu ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Dan seperti biasa dalam rangka membantu segala kegiatan yang diadakan di Masjid Jami' Darul Falah serta membantu pembangunan pondok pesantren Darul Hasbi di bawah asuhan guru kita Kiai Haji Muhammad Fikri Al-Syekha, kami mengajak para seluruh jemaah sekalian untuk ikut terus berpartisipasi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
Alhamdulillah tamu kita Kiai Haji Muzahid Mahfud MA hadir di tengah kita. Mari kita dengarkan kita pembahasan kitab Al-Muwatta Imam Malik. Sebelum itu jawab Allahumma shalli wa sallim Allahumma shalli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imam taibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zidhu syarafan ya Rabb zidhu syarafan ya Rabb zidhu syarafan ya Rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an bil fasl al-'ali wal qadr al-jali ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Banyak perkabelan ini. Banyak perkabelan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanalladzi asra subhanalladzi faddalana bil iman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan maghrib kali ini kita bisa duduk bersama mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasanya kita kaji di subuh hari insyaallah mulai Ramadan. Mulai tahun ini ba'dal Id kita mulai kajian kita malam Jumat jadinya. Ba'dal Isya. Kenapa malam ini ba'dal Maghrib? Ada request khusus katanya. Satu dua lain hal. Dan kebetulan kajian saya ba'dal Maghrib di daerah Kebun Jeruk belum dimulai. Maka insya Allah kita mulai malam Maghrib. Tapi saya mohon maaf karena agak padat kalau maghrib itu di jalan. Jadi sebenarnya sudah azan maghrib sudah di sini di keluar tol. Setelah keluar tol itu azan maghrib lewat dikit itu masih udah di situ. Tapi puternya ini. Nah, maka yang pertama kami mohon maaf. Yang kedua, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan luang waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan sehingga bisa melanjutkan kajian kita daripada kitab yang dikarang oleh Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis kita pada kesempatan kali ini yaitu babu ma jaa fi isbalir rajul thawba.
Hadis tentang berkaitan dengan isbal. Ini mata kaki pakai sarung atau pakai celana di bawah mata kaki atau di atas mata kaki atau di atas betis. Nah, kita bahas sekarang. Dan juga sebagian orang-orang yang mengatakan bahwasanya harus di atas mata kaki, kalau di bawah mata kaki itu hukumnya haram. Kita kaji kali ini. Kupas tuntas, insya Allah mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah untuk memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi al-muttasil ila Imam Malik rahimahullahu ta'ala qala haddatsani an Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi yajurru thawbahu khuyala'a la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Telah menceritakan kepada kami Malik dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang menjulurkan kainnya atau sarungnya atau pakaian bawahnya karena sombong, maka pada hari kiamat kelak Allah tidak akan melihat orang itu. Jadi di sini hadis yang pertama, man jarra thawbahu la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Yang menjulurkan bajunya, pakaiannya di bawah mata kaki, maka hari kiamat tidak akan ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah seperti Imam Al-Baji mengatakan aila yarhamuhu, yaitu tidak dirahmati oleh Allah nanti di hari kiamat. Yang di dunia pakai celana, pakai sarung, pakai gamis di bawah mata kaki. Matanya udah mendelik semua. Tenang Pak, ntar saya jelasin Pak. Ya Pak. Qala, hadis yang selanjutnya supaya komplit pandangan kita tentang hadis ini, tidak sepotong-potong. Qala haddatsani an Malikin an Abi Zinad al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah ila man yajurru izarahu bataran. Telah menceritakan kepada kami Malik dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bersabda, pada hari kiamat kelak Allah taala subhanahu wa taala tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong. Di sini ada penambahan di dua hadis tadi. Hadis yang pertama ada kalimat khuyala, sombong. Di hadis yang kedua ada kalimat bataran, artinya juga sombong. Ya, dua komentar atau dua ikatan qaid dari kalimatnya yang perlu kita ingat. Bataran sombong, khuyala juga sombong. Qala wa haddatsani an Malik an Nafi' an ibni Dinar wa Zaid bin Aslam kulluhum yukhbiruhu an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man yajurru thawbahu khuyala. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi', dari Abdullah bin Dinar, dari Abi Zinad bin Aslam, semuanya mengabarkan kepada dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah tidak merahmati atau tidak melihat di hari kiamat bagi orang yang menjulurkan pakaiannya dengan tujuan atau dengan tujuan sombong. Masih ada lagi hadisnya, satu lagi hadisnya. Qala haddatsani 'anil Ibn al-Ala bin Abdurrahman 'an abihi annahu qala sa'altu Abu Sa'id al-Khudri 'an izar. Dari Malik, dari Ala ibni Abdurrahman, dari bapaknya, saya bertanya Abu Sa'id al-Khudri, saya bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri, seorang sahabat, tentang sarung. Jadi Rasulullah pernah pakai sarung apa enggak? Sedikit sebelum kita bicara masalah ini, pakaian Rasulullah itu enggak hanya satu jenis. Rasul enggak hanya pakai gamis terus. Ini kalau ada proyektor, saya slide di sini. Kemarin kebetulan habis ngaji masalah bab pakaian Rasulullah. Kurang lebih ada 7 sampai 8 jenis pakaian Rasulullah. Ada gamis, ada kadang-kadang Rasul pakai di bawahnya sarung, di atasnya rida begitu.
seperti orang haji itu di sininya diselempangin ke sini, pakai imamah. Imamahnya juga Rasul kadang pakai warna hitam, kadang pakai warna putih. Tapi yang sering Rasulullah SAW pakai adalah warna putih. Pakaian yang Rasulullah SAW sering pakai juga warnanya warna putih. Tapi Rasul juga kadang pakai pakaian yang warna hijau bergaris, ada juga yang pakai warna merah bergaris dari katun yang dibuat dari Yaman yang lembut. Kadang juga Rasul pakai pakaian yang bahannya agak kasar. Nah, ini pakai macam-macam pakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti di lain kesempatan ini bisa di-slide ya. Iya, nanti insya Allah supaya gambaran kita utuh. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai celana? Halo. Ini menarik ini celana karena katanya kalau celana nggak boleh jadi imam. Celana boleh jadi imam nggak? Ya kagak boleh orang yang jadi imam mah. Secelana jadi imam. Kadang mengatakan ini celana itu nggak boleh pakai celana, Pak. Setelah kami tracking atau kami cari, kami kaji, apakah Rasul pakai celana atau tidak? Jawabannya adalah yang pertama, banyak daripada ulama meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah beli celana. Itu riwayatnya banyak. Yang kedua, apakah Rasul pakai itu celana atau enggak? Gitu. Sirwal, bahasa Arabnya. Apakah Rasul pakai celana itu atau tidak yang telah dibelinya? Ada dua riwayat. Yang pertama mengatakan Rasul beli tapi tidak pernah pakai. Riwayat yang kedua, Rasul beli dan tentunya kalau beli tujuannya pakai. Nah, terjadi selisih. Jadi nggak ada masalah. Celana itu yang pakai celana pun nggak ada masalah. Yang penting yang mau pakai celana boleh, mau pakai sarung boleh, mau pakai gamis boleh. Yang penting bawahannya harus ada. Kalau nggak ada itu ntar bisa dibawa sama orang. Katanya orang kurang seleter ini katanya nih. Rada-rada ya. Lalu dilanjutkan di sini, faqala ana ukhbiruka bi'ilmin. Saya akan beritahu engkau dengan satu ilmu. Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izratul mu'min ila ansafi saqaihi. Pakaian panjangnya sarung seorang mukmin sampai setengah betisnya. Ini kan izar nih. Ini namanya apa? Izar. Ini sampai segini tuh. Kata Nabi, sarung seorang yang beriman itu sampai atas nisfu nih, setengah betisnya. Berarti sampai segini makanya. Jangan nyengir, itu Nabi yang ngomong. Rumahnya gak terima rumahnya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la junaha alaihi fima bainahu wa bainal ka'baini, dan tidak mengapa jika panjang antara betis hingga kedua mata kaki, posisinya di antara pertengahan betis antara mata kaki, berarti bawahan dikit. Nih kalau nggak digambarin nggak kebayang. Kalau tadi kan kata Nabi orang yang beriman segini sarungnya setengah betis. Kalau mau di sini juga kata Rasul la junaha, nggak apa-apa, bawahan dikit. Lalu wa bainal ma asfala min zalik fa finnari. Maka siapa orang yang memakai di bawah itu fa finnari, maka dia adalah tempatnya api neraka. Kumaha Kang eta? La yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu bataran. Allah tidak akan melihat atau tidak akan merahmati orang yang menjulurkan sarungnya dengan sombong. Baik, selesai kita baca hadisnya. Ada 4 hadis ya. Tentang masalah pakai baju, pakai sarung, pakai celana, pakai gamis. Di mana sih posisinya? Kita kupas baru. Dari hadis yang diungkap tadi, dan saya sudah memberikan prolog tadi atau muqaddimah,
bahwasanya Rasul itu kadang pakai baju gamis, kadang pakai izar, kadang pakai jubah, kadang jubahnya itu tangannya besar, sininya pergelangannya, kadang pergelangannya sempit. Itu Nabi pakai baju yang dari Roma. Jadi jubah Roma. Roma itu dulu bangsa Romawi sempat menguasai dataran Syam, Syria sekarang. Jadi pakai gamisnya itu ininya sempit. Kalau kita sekarang apa namanya kalau baju yang dikancing sini tuh? Menset. Nah, betul nggak? Ada kancingan di sini. Itu juga Nabi pernah pakai yang sempit. Nabi juga pernah pakai yang legah. Cuman kata ulama, legahnya kita punya baju, ada tukang jahit sini, kagak boleh lebih dari sejengkal. Nih, kita punya pergelangan baju jangan sampai sejengkal, Pak. Ngeri bisa ngumpetin berkat. Habis ini pulang tahlilan di sini semua aja masukin ya. Enggak, para ulama meriwayatkan itu sejengkal. Sejengkal itu udah gede banget itu sebenarnya ya. Nah, ada juga Nabi pernah pakai yang sempit juga. Jadi Nabi pernah pakai baju produk Romawi. Jadi nggak apa-apa pakai baju produk orang kafir. Nggak apa-apa. Dan baju itu perihal adat, kebiasaan. Para ulama mengatakan tidak ada bernilai pahala khusus. Pakai pakaian apapun. Itu perihal budaya. Karena setiap negara, setiap wilayah berbeda-beda. Satu contoh, imamah aja. Udeng-udeng. Imamah Yaman beda sama imamah Syria. Imamah Syria beda sama imamah Azhar Mesir. Imamah Mesir beda lagi sama imamah Sudan. Imamah udeng-udengnya orang Sudan 5 meter, Pak. Sekalian buat kain kapan. Iya. Panjang. Tipis bahannya tapi panjang 5 meter. Itu perihal apa namanya imamah aja setiap lokasi beda-beda. Ada negara yang dingin, maka bajunya harus keras-keras, agak tebel. Biar bisa nahan dinginnya. Yang tipis biasanya yang panas biasanya tipis-tipis supaya bisa sirkulasi. Itu perihal adat kebiasaan. Yang terpenting dalam agama kita aturannya adalah menutup aurat. Menutup aurat, itu aja aturannya. Dan tidak berlebihan. Dan ada aturan-aturan yang lain, tidak boleh laki, tidak boleh pakai sutra full 100%. Tapi kalau sutranya setengah-setengah nggak apa-apa. BHS Masterpiece. Kok jadi iklan ini di video nih. BHS yang setengah sutra ya. Kalau misalnya full nggak boleh. Batik yang full nggak boleh. Tapi kalau sebagian ada sutranya, itu sebagian ulama membolehkan. Nah ini pakaian-pakaian itu memang begitu. Tapi Rasul sedang membicarakan di dalam hadis ini masalah yang sering jadi perdebatan di kalangan kita saat ini. Yaitu apa hukumnya pakai sarung, pakai celana, pakai gamis di bawah mata kaki. Dan apa hukumnya di atas mata kaki. Tolong ini dipahami baik-baik pelan-pelan. Dari hadis yang tadi kita bahas, semua hadis mengatakan, siapa orang yang pakai baju atau pakai celana atau pakai sarung di bawah mata kaki, hukumnya haram kalau niatnya sombong. Titik segede kelapa. Sampai situ dulu. Baru saya ntar perinciin. Oke Pak? Siapa orang pakai sarung, pakai celana, pakai gamis di bawah mata kaki dengan niat sombong, hukumnya haram. Jelas Pak? Baik. Yang jadi perselisihan, perbedaan ulama. Apa hukumnya kalau dia pakai di bawah mata kaki tapi tidak sombong? Kalau sombong kita haram tadi. Di bawah mata kaki sombong itu sudah selesai kita, bahwa itu dilarang. Yang kedua, bagaimana hukumnya kalau di bawah mata kaki tapi nggak sombong? Jadi ada dua dulu yang kita sepakatin. Pertama, bahwasanya memakai pakaian sampai ke bawah mata kaki dengan niat sombong hukumnya haram. Yang kedua, bahwasanya
pakai pakaian di atas mata kaki hukumnya sunnah. Sepakat? Sampai situ jelas? Karena ada sebagian orang, ustadz, penceramah, atau sebagian awamun nas, mengolok-olok, menjelek-jelekan, menghina orang yang pakai celana, pakai sarung, pakai gamis di atas mata kaki. Dianggapnya sebagian orang mengatakan itu teroris. Hati-hati, itu pakaiannya Nabi. Bahkan rentan untuk bahasa Kosambinya ngenyek. Tahu nggak ngenyek? Tahu nggak ngenyek? Ngolok-ngolok. Ah, itu RCTI, rombongan celana tinggi. Atau bahkan mengolok-ngolok, mengatakan itu kenapa itu dia pakai sarung, pakai baju, pakai celana di atas mata kaki, kebanjiran kali. Hati-hati, itu engkau sedang mengolok-ngolok sunnah Nabi Muhammad SAW. Jelas? Itu udah selesai kita. Yang pertama, di atas mata kaki hukumnya sunnah. Yang kedua, di bawah mata kaki kalau niatnya sombong itu adalah haram. Yang ketiga, yang menjadi selisih ulama. Yang pertama, yaitu yang menjadi selisih ulama, apa hukumnya pakai celana, pakai gamis, pakai sarung di bawah mata kaki, tapi niatnya nggak sombong. Lo peniatnya itu pakai, kenapa antum pakai sarung itu di bawah mata kaki? Sombong amat sih. Lah kagak ada sombong, emang kita biasa pakai begini, misalnya begitu. Nah, jawabannya adalah ulama menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan haram. Pendapat yang kedua mengatakan makruh. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh. Tuh. Yang pertama mengatakan haram karena di bawah mata kaki itu sudah dikaitkan oleh Rasulullah, itu orang sombong, berarti nggak boleh di bawah mata kaki. Ini banyak jamaah para ulama mengatakan itu haram. Yang kedua mengatakan makruh seperti mazhab Maliki, Imam Ibnul Arabi yang punya kitab syarah daripada Sunanut Turmuzi, Aridul Ahwazi fi Syarh Sunanut Turmuzi. Beliau mengatakan dan beberapa jamaah dari mazhab Malikiyah mengatakan hukumnya kalau di bawah mata kaki mau enggak sombong tetap hukumnya makruh. Yang ketiga, ulama mengatakan, pendapat yang ketiga mengatakan itu hukumnya adalah mubah. Enggak dosa. Boleh-boleh saja, yang penting enggak sombong. Karena tujuan Nabi Muhammad SAW daripada mengaitkan dari hadis-hadis yang bersangkut paut dengan gamis yang melewati mata kaki, disebut setelahnya khuyala, yaitu sombong, batoron, yaitu sombong. Artinya maksud Nabi mah kalau ada sombongnya, kalau enggak ada sombongnya mah enggak apa-apa. Buktinya Nabi Muhammad SAW ketika berkata seperti itu, lalu ada Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah, siapa orang yang pakai baju di bawah mata kaki, maka dia itu akan masuk neraka. Fafinnar, akan masuk neraka. Atau la yanzurullah ilaihi yaumul qiyamah, Allah tidak lihat bagi dia hari kiamat. Lalu Sayyidina Abu Bakar ngomong, ya Rasulullah, ini saya punya baju nyengser. Saya punya pakaian bawah saya ini ngelewatin mata kaki. Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, anta lasta minal khuyala. Abu Bakar, engkau mah bukan termasuk yang sombong. Artinya, Sayyidina Abu Bakar itu melewati mata kaki, tapi kata Rasulullah, engkau mah bukan orang yang sombong. Artinya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang tidak sombong walaupun lewat mata kaki hukumnya boleh. Nah, jelas tuh ya? Halo? Jelas? Nah, berarti yang penting tadi banyak para ustadz, banyak yang kalangan umum mengatakan bahwasanya menghina yang pakai celana di atas mata kaki itu sunnah hukumnya. Jadi nggak boleh. Saya kadang-kadang di atas mata kaki, kadang-kadang di bawah mata kaki. Yang penting jangan di atas dengkul. Ya enggak? Itu enggak boleh, udah jelas sepakat ulama itu. Nah, jadi makanya zaman dulu Pak, zaman Nabi Muhammad, itu perempuan sholatnya di belakang. Kagak ada beginian nih, enggak ada alang-alangan. Begini. Apa
apa namanya sih? Tirai, kagak ada. Ini mula-mula sama orang Indonesia baik itu bikin tirai begitu, siapa yang mulain? Dulu zaman Nabi kagak ada tirainya. Perempuan di belakang, sahabat laki di depan. Lalu para sahabat radhiyallahu taala anhu dipesan oleh Rasulullah, perempuan yang sholat di belakang, karena paling bagus saf perempuan itu paling belakang. Paling bagus saf laki-laki itu yang paling depan. Ini kita terbalik zaman sekarang. Laki maunya di belakang loh sholatnya. Sama nyari tiang. Sama nyari pojokan. Lebih di sana masih di sini masih kosong nyari pojokan di sana. Ada nggak? Sama nggak di sini begitu? Di sini enggak kali ya? Halo. Kalau sholat nih mau ke depan kan saat kanan penuh nih udah baris kedua begitu nyampe diam aja di sono bang di pinggiran bang di sini masih kosong mengapa di sono duluan di sono di sono di kampung saya di Kosambi di sini mah nggak tapi katanya udah pada pindah kemari sih yang suka ke belakang gitu. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah kata Rasulullah SAW wahai perempuan jangan kalian angkat kepala kalian ketika iktidal bangun dari ruku sebelum orang laki bangun semua. Kenapa? Karena dulu sahabat bajunya itu gamisnya sampai betis. Pertengahan betis tadi. Jadi takutnya begitu sujud kelihatan dari belakang. Apa Pak? Nah berarti para sahabat secara umum dulu pakai baju gamisnya di atas mata kaki. Yang penting adalah yang pakai celana di atas mata kaki boleh. Kalau niatnya sunnah dapat pahala. Yang di bawah mata kaki boleh. Yang penting jangan niat sombong. Yang sombong mau pakai baju apa juga dilarang. Namanya dalam bahasanya thawbu syuhrah. Pakaian yang diniatkan sombong. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi radhiyallahu taala anhu nanti dipakaikan pakaian api neraka. Di akhirat bagi yang pakai baju sombong. Baju apapun boleh dalam agama kita. Yang beli yang mahal boleh. Mau mereknya, boleh nyebut merek di sini? Mau pakai sarung yang mahal boleh, nggak masalah. Yang penting dua. Apa? Yang penting kalau ditanya sama Allah tahu jawabannya hari kiamat. Dari mana engkau cari duit itu? Dan kemana engkau gunakan duit itu. Itu aja dalam agama kita. Rizki yang banyak boleh. Uang yang banyak boleh. Yang penting siap ditanya. Min ainak tasabtaha. Wa ila aina anfaqtaha. Dari mana uang itu. Kemana engkau gunakan uang itu. Itu aja dalam agama kita. Al-malu. Harta itu. Halaluhu hisab, haramuhu iqab. Harta itu halalnya dihitung hari kiamat, dihisab hari kiamat, haramnya diazab hari kiamat. Kalau kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka silahkan saja dalam agama kita. Halaluhu hisab, haramuhu iqab. Harta itu halalnya dihitung, haramnya diazab. Itulah perihal tentang pakaian. Bagi perempuan nanti ada hadis lain lagi bagi perempuan sebenarnya perempuan mah jangan ngegantung. Ini sekarang terbalik, anak laki pakai celananya di bawah mata kaki, perempuan androknya di atas mata kaki. Model-model ngegantung begitu. Nah, ini Pak, bajunya cakep banget dari atas pakai kerudung. Di bawah bagus bajunya. Begitu pakai androknya setengah betis. Nah, itu modis-modis zaman sekarang. Bapak yang dirahmati Allah, pakaian bapak tanggung jawab bapak. Pakaian istri dan anak tanggung jawab bapak. Kecuali udah dinasehatin nggak kena tuh istri dibilangin. Belinya baju yang melecet tuh kayak lepet. Tahu lepet nggak? Lepet tuh kalau orang kawinan orang jual tuh ada lepet onde-onde ya kan? Lepet tuh udah dilibet, pakai itu lagi tuh, pakai talinya lagi biar inian. Masya Allah, tabarakallah. Boleh pakai pakaian yang mahal, boleh pakai pakaian model apapun,
Akan tetapi yang penting kita siap untuk dipertanggungjawabkan dari mana kita ambil harta itu. Itulah perihal yang berkait dengan izar, yang berkait dengan bagian bawah. Jadi pada hari ini adalah jangan sampai orang yang pakai di atas mata kaki kita hina. Begitu juga kalian, orang-orang yang pakai pakaian di atas mata kaki dan sudah melaksanakan sunnah, jangan merasa benar, jangan merasa sombong. Bisa jadi di atas mata kaki sombong, di bawah mata kaki kagak sombong, jadi haram. Karena haramnya adalah sombongnya. Tapi kita yang biasa pakai di bawah mata kaki, jangan suka menghina orang yang pakai baju ataupun sarung ataupun celana di atas mata kaki, bahkan mencelaknya, mengatakan itu kebanjiran ataupun orang-orang radikal ataupun apa, tidak boleh. Inilah, demikianlah kajian kita, insyaallah menambah khazanah keilmuan kita, ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya di kajian sejenak ini, insyaallah di minggu-minggu atau bulan yang akan datang ba'dal Aisyah, insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, panjang umur, amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna hubban fil ilm warzuqna fahman fil ilm wa 'allimna min ladunka ilma ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada anak mertua di rumah. Hati-hati, sahabat di rumah.